Jamaah Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikala itu lewat di depan beliau jenazah. Murra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jenazah. Lewat di depan Nabi jenazah, lewat di depan Nabi orang yang mengantarkan jenazah. Kala itu pula Rasul berkata kepada sahabatnya, "Hadza mustari' wa mustarah minhu." Sebuah kalimat yang disampaikan oleh Nabi namun mengandung makna yang luar biasa, hamba Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Jenazah yang lewat di depannya, hadza mustari' wa mustarah minhu. Jenazah orang yang sudah meninggal tersebut, Nabi berpesan kepada sahabatnya, ada dua kategori yang mana kita yang hidup hamba Allah akan memilih salah satu di antaranya kelak kala kita dijemput nyawa oleh malaikat Israel menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mustari' wa mustarah minhu. Memilih menjadi orang yang mustari' atau mustarah minhu. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mal mustari'? Siapa itu mustari'? Siapa orang yang termasuk dalam mustari? Bagaimanakah jenazah yang termasuk dalam kategori mustari?" Rasul menjawab, hamba Allah. Al-mustari huwa abdul mu'min. Mustari itu adalah hamba-hamba yang beriman. Apa makna iman? Orang yang aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Meyakini dalam relung hati, mengucapkan dengan lidah, menyampaikan dengan lisannya, dan mengaktualisasikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad akan diimplementasikan dalam kehidupan dengan penuh keyakinan. Tiga aspek tersebut ada pada diri kita, maka sudah termasuk abdul mukmin. Dilanjutkan oleh Rasul, abdul mukmin yastari' min nasabid dunia. Orang-orang yang beriman, yang beristirahat, yang menghilangkan kelelahannya dari urusan nasabid dunia, ay ta'ab wal masyaqqah. Apa maknanya hamba Allah? Bed, getir, payah, cukup berat kehidupan dunia. Maka kala tanya tawa ba Allah, orang-orang yang melakukan kebaikan dalam kehidupannya akan dikategorikan sebagai orang mustariyah, yaitu orang yang beristirahat. Bagaimana ta'ab, bagaimana masyaqqah, bagaimana nasab dunia? Udip lam dunianya orang syi'lun. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang lain, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Banyak di dalamnya kejahatan, banyak di dalamnya kebiadaban, banyak di dalamnya hal-hal yang tidak berbau kebaikan, yang berbau kemaksiatan. Kalau kita memilih salah satu di antaranya hamba Allah, maka kita tidak termasuk dalam kategori mustari, orang-orang yang beristirahat dari masyaqqah dunia. Lam dunia orang syi'lun gejuk cobaan. Lagi yang tengah kita rasakannya. Didatangkan pandemi corona, didatangkan malapetaka COVID-19, didatangkan taun oleh Allah terhadap kehidupan kita di Aceh, di Nusantara, bahkan secara universal di dunia hamba Allah. Hari ini didatangkan ujian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadapi ujian itu dengan penuh ketabahan, orang yang melaluinya dengan penuh tawakal kepada Allah, orang yang menghadapinya dengan penuh kesabaran, dia senantiasa menjadikan musibah itu sebagai amper, barometer, sebagai ajang untuk menambah keimanannya, sebagai ajang untuk menambah ketaatannya kepada Allah. Semakin musibah didatangkan oleh Allah, semakin takwa walaupun payah dalam kehidupannya. Maka orang-orang yang seperti itu, urang-urang yang lagian urang syi'lun, akan termasuk dalam kategori mustariyah pajan. Watai katanya tahu ba Allah andre. Dalam pendapat yang lain, ulama berkata, manusia ini diciptakan baina musayyar wa mukhayyar. Apa maknanya? Ada kala kita dipilih, ada kala kita memilih. Contoh paling ringan, kala dihadapkan dengan dua botol minuman, dianjurkan iu objek leurio, nejib i botol A atau botol B, i yang pertama atau i yang kedua.
Karena kita diciptakan baina musayyar wa mukhayyar, hal tersebut diberikan hak untuk kita memilih jet tajib ia yang putih ataupun ia yang hana putih. Kalau kita dilahirkan oleh Allah sebagai penduduk Aceh, sebagai bernasabkan orang-orang Aceh, itu tidak ada hak kita untuk memilih salah satu di antaranya hamba Allah. Lombek lahir sebagai orang Aceh, berlahir sebagai orang-orang yang di luar Aceh, itu musayyar, tidak dipilihkan, tapi Allah yang memilih terhadap kehidupan kita. Maka kalau kita dihadapkan dengan hal yang boleh kita pilih hamba Allah, tugas kita hamba Allah untuk mengejar titel mustari, pilihlah salah satu di antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dalam pidato dalam ceramahnya, manusia ini kala membuka mata, dia akan dihadapkan dengan dua hal yang paradok, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang. Apa itu? Yang benar dan yang hak, yang benar dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang benar dan yang mungkar, yang ma'ruf dan yang mungkar hamba Allah. Kalau ada orang yang berkata, saya tidak mau memilih salah satu di antaranya, tidak bisa hamba Allah. Kita akan selalu dihadapkan dengan dua hal tersebut dan dituntut untuk memilih salah satu di antaranya. Orang-orang yang kepilih kebaikan, orang-orang yang kepilih kebenaran, orang-orang yang kepilih yang hak, orang-orang yang amar ma'ruf, yang memerintahkan dengan kebaikan, maka orang-orang tersebutlah orang-orang yang pet udip dalam dunia karena geme agama, orang-orang yang pet udip dalam dunia karena masyakkah tipu daya dunia ini hamba Allah. Mereka kalau meninggal dunia, apa kata Rasul? Hadza mustarih, orang yang beristirahat dari nasabid dunia, dari kepayahan, dari musyakkah, dari tipu daya, dari sulitnya, pekiknya, retirnya kehidupan dunia ini hamba Allah. Itulah yang kita kejar dalam kehidupan. Nah, sabah tu kategori gelanjut li Nabi dalam hadis yang ulun tuan baca buno, wa mustarah minhu. Pemakna orang syiklun, tawa tanya ba Allah, mati tanya, meninggal ke tanya, orang lain istirahat terhadap kehidupan ke tanya. Kibanhan lam dunia kadang kala buat tamekat, tamekat tak putron timbangan, tamekat tak lebih timbangan, tamekat le hal-hal yang kita curangi sehingga orang lain teraniaya dengan kita. Gebi jabatan oleh Allah Ta'ala, titipkan jabatan, kita manfaatkan untuk mengambil harta kekayaan, korupsi alias tikus berdasi. Semuanya itu yang kita implementasikan, menganiaya orang lain. Kalau kita beranjak pergi meninggalkan dunia ini hamba Allah, akan senang orang lain berjibaku, tidak ada duka dalam kehidupannya, tidak ada duka untuk orang lain, merasa senang. Dikunlaum, Alhamdulillah ka mati. Kenapa demikian? Masa udip tak ilahnya, masa udip tak aniaya agop, masa udip tak buat bro terhadap kehidupan orang lain. Maka orang-orang yang lagi nyan orang syiklun, yang termasuk dalam kategori mustarah minhu, yang berakibat orang lain istirahat karena pergi kita, istirahat karena tanya kamate tawa ba Allah, gedanyo termasuk dalam kategori manusia yang paling bro. Maka orangnya orang syiklun untuk long, ya Allah tabil doa Nabi, ya Allah, bertermasuk dalam kategori orang yang istirahat terhadap nasabit dunia, terhadap payahnya dunia, terhadap sijnul mukminin penjaranya dunia. Nabi, ya Allah, wate kamu wa ba'dron, wate kamu kan nebuk dengan titel almarhum, wate kamu kan nebuk dengan titel jenazah. Maka Nabi, ya Allah, bertermasuk sebagai orang yang istirahat min nasabit dunia. Bek thagai-thagai ruh kamu, bek thagai-thagai tercetus kamu, sebagai kategori mustarah minhu, yang mana orang lain hanya diharap dengan kehadiran kamu. Menyagetannya sering terpubut kejahatan orang syiklun, menyagetannya sering berjibaku dengan kemaksiatan, menyagetannya sering melakukan tingkah sikap kita dengan hal-hal yang berbau kebiadaban. Maka wajar orang lain dimelakai getanyo gaduh dalam kehidupan mereka. Maka itu termasuk dalam kategori mustarah minhu, orang lain istirahat dengan sebab getanyo wa Allah. Orang syiklun kadangkala baik manusia ngan binatang, binatang pun berkata, semoga manusia tersebut cepat hilang dalam dunia ini. Pakon pitat hudip kamu. Kadangkala na binatang yang ipajuh makanan dalam lampu getanyo, salah-salah kenong tacruk ngan parak, salah-salah kenong taglawa ngan nuga, sehingga binatang tersebut tidak ada salah.
Wate tanya tahu ba Allah merasa senang binatang tersebut, kita pun termasuk dalam kategori mustarah minhu, berakibat binatang diistirahat senang dengan sebab getanya ba Allah. On kaya kadang-kala sering wate tajak-jak na tumbuhan kok. Orang-orang dianjurkan supaya tidak menebang hutan. Lagi tanya karena gila dunia, gila terhadap materi yang ada. Tak bodoh, tak petandus gundulkan hutan yang ada. Kita bakar, kita keluarkan limbah-limbah yang ada sehingga alam ini murka terhadap kita. Waktu kita nyawa ba Allah termasuk dalam kategori jenazah yang mana mustarah minhu, yang orang lain istirahat karena kita nyawa ba Allah. Istirahat tersebut tak ubah ji lagi. Nabi pernah waktu Nabi lelah nemu perang, waktu Nabi lelah nemu ajaran Islam, waktu Nabi lelah dalam memperjuangkan akidahnya orang Syi'lun, waktu Nabi lelah dalam suatu kondisi dan suatu hal, waktunya Nabi nekun bak Bilal, ya Bilal, lantunkan suaramu untuk menghilangkan rasa lelah dalam batinku. Pemakna orang Syi'lun, Nabi ne istirahat watenyan karena truk Bilal bin Rabah melantunkan kalimat-kalimat yang indah. Maka orang istirahat meninggalkan beban. Orangnya cita tanya orang Syi'lun, masalah dunia tanya kadang-kala tak ubah generasi anak tu yang hana mengerti agama, sehingga ipu buat bro terhadap kehidupan gop. Golom be golom tu kuburan, golom tu ia yasin, golom tu tanah kuburan, golom timur balawak, golom timur naling di atas kuburan. Uronyo tahu ba Allah antik malam tak ubah anak-anak yang hana mengerti agama icok parang imat-mat parang untuk itari iruru darah. Kepu tujuan memperebutkan harta yang kita tinggalkan hamba Allah. Maka kita selama hidup dalam dunia tidak bersusah payah untuk mendidik mereka, sehingga kalau meninggal dunia tidak bisa dikategorikan orang yang istirahat. Kenapa? Karena kita tinggalkan anak-anak yang tidak berbakti kepada Allah. Al-malu wal banuna zinatul haya. Harta, anak diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Harta kecuali Allah dalam kehidupan dunia, jabatan yang kita miliki, zinatul haya, sebagai hiasan dalam kehidupan dunia ini hamba Allah. Getanyo yang ingin jud ke orang yang mustari, perjuangkan hal tersebut supaya nanti kala kita kembali ke hadapan Allah akan dimasukkan dalam kategori orang yang istirahat. Pakai tak istirahat, tak perjuangkan anak bejut ke anak yang soleh, tak perjuangkan habis-habisan mati-matian harta katanya fi sabilillah, sehingga watehek lam dunia kalau meninggal dunia akan termasuk dalam kategori orang-orang yang mustari istirahat min nasabid dunia. Maka hamba Allah dalam ceramah, dalam nasihat, dalam tausiah yang singkatnya, mari bagi pribadi ulun tuan, mudah-mudahan legetanyo akan sabi tak atu langkah dalam kehidupan dunia, berjuang fi sabilillah, tak atu kehidupan, tak pebeh wate, tak kerahkan kemampuan, tak pebeh tenaga untuk tamantapkan kehidupan, bekna ate yang tepe, bekna perasaan yang mencukai, bekna ate-ate jiran yang tersakiti karena kita, bekna urung-urung yang teraniaya dengan sebab kehadiran kita. Wate tahu ba Allah akan merempok titul mustari minhu, mustari orang yang istirahat dari pet bruknya kehidupan dunia. Menyegetanya tak istirahat lagi anbiya, lagi para syuhada, lagi para aulianya Allah. Jina wakiban kondisi orang yang di alam barzah, ge istirahat luar biasa hana gede akan truk yaumil kiamah orang Syi'lun. Dan lagi ba Allah lagi tanya pun akan termasuk orang-orang yang lagi nyan, sehingga hana terasakan siksa alam kubur. Malaikat mungkar wa nangkir tidak mengazab kita karena kebaikan yang kita lakukan. Bek sabi-sabi golom truk dalam liang lahat orang Syi'lun, malaikat kagepreh kehadiran kita nyaw pakon, karena kita termasuk orang mustarah minhu, orang yang melakukan kejahatan, orang yang tidak berjuang meninggalkan kemaksiatan, orang yang tidak meminimalisir angka kejahatan di dunia, sehingga orang lain teraniaya sebab kita, sehingga gedanya geazib li Allah sampai uro kiamat. Mudah-mudahan orang Syi'lun bujud kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hal yang perlu kita simpulkan, Nabi nekun sebagai mau'idah terpenting dalam kehidupan kita, waktu lewat jenazah, hadza mustari' wa mustarah minhu,
nyo orang yang istirahat atau orang yang diistirahat gob karena kepergiannya. Mudah-mudahan legadanya akan termasuk dalam kategori orang-orang yang god, orang yang istirahat karena nasabid dunia. Mudah-mudahan hamba Allah lagi orangnya tak mensapat dan lagi nyo pula karena kebaikan akan mensapat di yaumil qiyamah bersama baginda. Amin. Amin ya rabbal alamin.